Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur. Secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui IRMC, International Revelation Movement Center, yang dipimpin oleh Pastor Peter. Saya berkesempatan untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya mengambil tema khotbah bergantung kepada kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, bergantung kepada kehendak Allah. Nah, kata bergantung sendiri saya definisikan hidup bersandar, beriman, bertakwa, berharap, dan berserah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita diajar, kita dididik melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita mau self control, bahwa banyak kehidupan di antara saudara kita, kehidupan di luar sana, hidup tanpa firman, hidup tanpa kebenaran, hidup tidak dikendalikan oleh firman, maka sudah pasti kehidupan mereka tidak menunjukkan kebergantungannya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kita bisa hidup, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa beribadah, kita bisa datang kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kita memiliki kebergantungan hidup kepada kehendak Allah. Jelas, kalau kita sadari, kita tidak bisa bergantung kepada diri kita sendiri. Tidak bisa bergantung kepada orang tua, kepada anak, kepada pekerjaan, kepada harta kekayaan. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus bergantung kepada kehendak Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ishak ini sosok pribadi yang luar biasa. Ketika dia menabur, bukan tanpa proses. Demikian juga hidup kita, hidup saya dan saudara. Kita menabur sesuatu yang baik, yang benar. Kita menabur benih. Kita juga melewati proses waktu yang cukup panjang. Namun demikian, Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini, kalau kita mau bergantung kepada kehendak Allah, ini adalah satu langkah yang baik dan benar. Kita bergantung kepada Allah yang hidup. Apalagi kalau kita melihat ke belakang di masa COVID yang sudah terjadi sejak awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021. Dunia begitu digemparkan oleh munculnya COVID-19 ini. Seolah-olah kata bergantung kepada kehendak Allah ini menjadi hilang, menjadi lenyap, menjadi pudar. Kenapa saya katakan demikian?
banyak di antara kita orang-orang percaya akhirnya kehilangan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sepertinya begitu. Kita mau kemana-mana jadi takut, iya kan? Kita harus dijaga. Saya melayani di sebuah perusahaan Sinarmas, perusahaan yang cukup besar juga. Perusahaan ini juga harus taat, tunduk kepada aturan pemerintah. Sementara karyawan-karyawan yang ada di sana juga harus mengikuti peraturan itu. Ibadah harus dihentikan karena mengikuti peraturan yang ada. Nah, ini yang saya katakan, seolah-olah kebergantungan kita kepada kehendak Allah menjadi hilang karena situasi dan keadaan yang mengizinkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, saya mau sampaikan beberapa hal di mana bergantung itu memiliki arti beriman, percaya, tidak bimbang, tidak khawatir, tidak takut. Saya punya konsep yang alkitabiah di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, yaitu tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Dan itu menjadi ayat yang super bagi saya, dan ayat itu yang saya imani. Kemanapun saya melayani, saya juga belajar untuk tidak takut. Seperti Rasul Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita percaya, kita yakin bergantung kepada kehendak Allah, hidup saya, hidup saudara itu dikuasai oleh Tuhan. Hidup saya dan saudara itu milik Tuhan, pasti dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Maka kalau hidup kita tidak khawatir, tidak bimbang, tidak takut, itu menunjukkan bahwa hidup kita ini bergantung kepada kehendak Allah. Selanjutnya, percaya yang saya maksudkan di sini adalah percaya atau iman yang progresif. Pertama, iman yang bertumbuh dan memperbaharui ke arah yang lebih baik. Kalau tadi kita baca di dalam kitab Kejadian, Ishak menabur dan diberkati oleh Tuhan. Itu menjadi kaya, kian lama menjadi kaya. Saya tidak bicara tentang hal materi saja. Kita harus kaya dengan iman itu tadi. Berpengharapan dan penuh kasih. Kita harus menunjukkan perubahan status. Yang dahulunya kita takut, yang dahulunya kita bimbang, dahulunya kita khawatir, itu diubah ke arah yang lebih baik. Takut menjadi pemberani, khawatir menjadi berserah penuh kepada Tuhan. Takut menjadi tidak gentar, menjadi kuat dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, perubahan selanjutnya, perubahan perilaku ini yang paling penting. Watak, karakter. Jadi kalau kita ini bergantung kepada kehendak Allah, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Bukan berarti iman saya sudah sempurna, ada kalanya saya juga mengalami itu. Tetapi ketika rasa khawatir, rasa takut itu tidak ada dalam diri saya katakan dalam nama Yesus, roh yang tidak benar ini Tuhan singkirkan dari hidup saya. Terima kasih Tuhan. Biarlah saya mulai berjalan bersama Tuhan dan saya memiliki iman sepenuh kepada Tuhan. Ini kebergantungan hidup saya kepada kehendak Allah. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, itu semuanya saya serahkan kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, percaya yang saya maksudkan
adalah iman yang progresif, yaitu iman yang dapat dibuktikan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini memang secara manusia ini sulit, sukar, tetapi Tuhan ajar kita untuk itu. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 17 sampai 19. Matius pasal 14 ayat 17 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menyatakan mujizat dan kuasa. Kalau kita nalar, kita berpikir dengan logika kita, tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupkan, memberi makan 5.000 orang. Atau kalau kita sekarang mau menjamu 10.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu nonsens, itu mustahil. Justru ketika kita ini kembali kepada firman, bahwa kita ini bergantung kepada kehendak Allah, bergantung sepenuh kepada kehendak Allah, Tuhan akan menyatakan mujizat. Bukan saja persoalan memberi makan kepada orang lain, tapi memberi makan kepada diri kita sendiri. Iman barangkali, iman kita yang nyaris mati, iman kita yang nyaris pudar. Ketika kita banyak berdoa, ketika kita banyak membaca firman Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka kekuatan di situ akan muncul dalam hidup kita. Dan rasa takut itu menjadi hilang, rasa khawatir itu menjadi sirna. Kekuatan yang berlimpah-limpah. Seperti kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tetapi kekuatan yang berlimpah-limpah itu bersumber dari Allah, bukan dari manusia. Ini sudah dikasih oleh Tuhan. Kebergantungan Rasul Paulus kepada kehendak Tuhan. Dia menyadari, dia mengakui, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi kenyataan zaman dengan adanya COVID-19 ini, kita tahu usaha banyak orang kolab. Saya merasakan itu. Tapi di sisi lain Tuhan menyatakan mujizat. Kalau saya mau bersaksi, ya luar biasa. Tetapi itulah yang terjadi. Di balik COVID, berkat yang saya terima luar biasa. Tentu ini terjadi kepada banyak orang juga, bukan saya saja. Karena kebergantungan kepada kehendak Allah itu sempurna. Step by step, sedikit demi sedikit. Kebergantungan kepada kehendak Allah itu akan mengubah keadaan yang tidak pasti menjadi pasti. Kita percaya kepada firman Tuhan. Itu berarti kita percaya kepada kekuatan Tuhan Yesus. Dan inilah yang harus kita imani, kita yakini bersama. Sebagai ayat yang terakhir, saya bacakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Sekali lagi, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu. Berarti Tuhan Allah memanggil saya dan saudara. Ya, memanggil saya dan saudara dalam kasih Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi bukan dipanggil di dunia untuk diberikan makan seperti Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi kita dipanggil untuk menerima kemuliaannya yang kekal. Dan disitulah Tuhan akan melengkapi. Sekali lagi Tuhan akan melengkapi. Setelah dilengkapi, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan.
dan mengokohkan kamu. Tuhan mengokohkan saya dan saudara. Itu luar biasa. Itulah kekuatan kuasa Allah yang maha dahsyat. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saya tidak tahu COVID ini akan berhenti sampai di mana, tapi kita tahu 2020, 2021 COVID itu begitu merajalela. Kita dibuat sakit, kita dibuat menderita. Seperti firman Tuhan. Setelah kita menderita seketika lamanya, tetapi percayalah, di balik penderitaan, di balik proses itu, kemuliaan Allah yang dahsyat siap diberikan untuk kita semuanya. Asalkan kita mau setia, taat, untuk tetap bergantung kepada kehendak Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Tetap Tuhan yang kita nomor satukan. Tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Bila mana diberikan kekuatan untuk bisa berpuasa, diberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi kita memohon kekuatan supaya kita diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu step by step, setahap demi setahap, sampai betul-betul hidup kita ini meraih kemuliaan kekal. Demikian firman Tuhan yang dapat saya beritakan, yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.